taking over a limo. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Film dimulai dengan pemuda setengah tua konvensional bernama Tommy yang bangun pagi dan menyambut harinya dengan berolahraga. Kemudian melanjutkan rutinitasnya dan sampailah dia di suatu rumah, namun ia tak punya keberanian yang cukup untuk mengetuk pintunya. Di jalan, Tommy bertemu dengan seorang aktor bernama Andy yang mengajaknya untuk naik limosin mewahnya. Tommy langsung masuk dengan kebingungan. Dengan tanpa banyak omon-omon, Andy menawarkannya untuk turut bergabung dalam sebuah kontrak yang penuh petualangan. Dan dengan spontan, Tommy pun menjawab, "Oke gas, oke gas." Children, no dependents. Job, guess they're not too strict about that one. Been tracking you for a while. Andy tak menyangka Tommy akan semudah itu diajak untuk misi ini. Namun ternyata alasannya adalah Tommy sudah sangat bosan dengan rutinitasnya dan ingin memulai petualangan baru. How long until we get to Build up the tension. Andy mengantar Tommy ke sebuah gudang dan memberinya arahan singkat untuk mengikuti anak panah merah. You're not coming? No, I'm done. Tommy pun menurut dan ia bertemu dengan dua bapak-bapak berambut pirang yang memberinya selamat karena terpilih menjadi partisipan acara reality show terbesar di dark web. What are you talking about? There's people Selected will have $1 million. Akan ada pembunuh bayaran yang mengincarnya dan tugas Tommy hanya satu, yaitu bertahan hidup selama 30 hari. Jika ia berhasil, maka ia akan memperoleh uang sebesar $1 juta dibayar tunai. Sah? Udah kayak Pak Penghulu aja nih. Bapak-bapak rambut pirang pun bertanya sekali lagi, "Gimana saudara Tommy? Sah?" Tentu Tommy pun takut. Ia takut bahwa ia akan membahayakan orang-orang terdekatnya. Tapi ternyata aturan gamenya adalah pemburu tidak boleh mencelakakan orang lain selain Tommy. Jadi apabila Tommy bersama orang lain, pemburu tak akan bisa apa-apa. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Tommy pun setuju dan berkata, "Oke gas, oke gas." silly game. What else the hunters will have Every day. You need this. Sesampainya di rumah, Tommy pun langsung mengumpulkan keluarganya dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Jelas saja keluarganya menerawainya dan menuduhnya sedang halu seperti saat dia kecil. Ternyata dia terobsesi dengan Jepangan dan pernah ingin menjadi samurai. Mereka pun silih berganti mengungkit keanehan-keanehan Tommy di masa lalu. Ibunya pun menduga bahwa Tommy sedang mencari pengalihan atas kesedihannya setelah ditinggal oleh mantannya Teresa. Tak ada seorang pun yang percaya terhadap kisah Tommy. Stop. No, I created this all. Hari kedua pun dimulai. Tommy kembali ke rutinitasnya, tapi ia aman-aman saja. Begitu pula dengan hari ketiga dan hari keempat. Di hari kelima, Tommy terbangun di tengah tidurnya karena mendengar sesuatu. Ia pun segera mengeceknya keluar dan menelpon ibunya yang sedang bekerja di rumah sakit. Hello? Well, now that he found you, Ibunya pun semakin tak percaya dengan Tommy karena Tommy mencurigai kotoran tikus sebagai kamera kecil. Sang ibu tak membiarkannya datang ke rumah sakit dan meminta Tommy untuk datang saja ke rumah kakak perempuannya, Amy. Either way, do you understand what I'm saying? I'm not sure, but or like a Di sana ternyata kakaknya masih bekerja, sehingga Tommy menghabiskan waktu dengan kakak iparnya, Malcolm. Something like bang. He left the back door closed. Tommy pun meminta tidur seranjang berdua dengan Malcolm dan ia kemudian terbangun karena menyadari bahwa Malcolm tidak bersamanya. Tommy melihat ke arah jendela dan ia melihat ada seorang pemburu menggunakan topi koboi yang ingin membedilnya. Tommy sangat ketakutan dan langsung mencari Malcolm. Malcolm yang sedang membuang hajat pun tak habis pikir dengan kelakuan adik iparnya itu. Bahkan untuk meyakinkan Malcolm, Tommy mengangkatnya untuk melihat si pemburu. Namun Malcolm tak melihatnya. Malcolm kemudian mengusir Tommy dari rumahnya. they found me. Namun sebelum Tommy pergi, Tommy bertemu dengan seorang pemulung bernama James yang sedang mencari makan di tempat sampah di samping rumah Malcolm. Tommy pun meminta James untuk menjadi bayang-bayangnya dan akan memberikan bayaran tertentu. Tentu James pun setuju. Want me off the toilet. See him? Yeah. Just watch me because I can't be alone because I'm playing.
Keesokan harinya, kakak-kakak dan ibunya memprotes kelakuan aneh Tommy. Dari yang mengacaukan acara buang hajat kakak iparnya, hingga mengajak orang asing yaitu James untuk tinggal bersama di rumah ibunya. Hi, James. Hi, Tommy. And this is Jay. Hari ke-7 dimulai, James benar-benar menjadi bayangannya Tommy dan menjalani seluruh aktivitas Tommy bersama-sama. Lucu banget deh, udah kayak bestie another level ini mah. Hari ke-8 hingga hari ke-12 pun berjalan mulus-mulus saja dengan James sang bestie baru Tommy. Di hari ke-13, James tiba-tiba menghilang. Tommy sudah menelponnya berkali-kali, namun tidak ada jawaban sehingga ia mengikuti kakak perempuannya yang lain yaitu Mary. Yeah, so I had to deal with The Craigslist. it. Is also happening. Tiba-tiba, Tommy mendapatkan email dari Maddie, seorang perempuan cantik yang juga sedang diburu dalam permainan dark web. Tommy pun kemudian menelpon Maddie dan menepi ke tempat yang sepi karena ia tengah berada di bar tempat kakaknya bekerja. Mereka berjanjian untuk bertemu esok hari. Okay, so let's meet. You want to meet in public? Okay, you know where let's see. Namun tiba-tiba datanglah seonggok pemuda yang sangat tinggi dan mencekik Tommy. Tommy pun hampir meninggoy, namun ia berhasil melarikan diri dengan menendang lato-lato pemburu itu. Tommy langsung melaporkan ke security bahwa ada raksasa yang baru saja mencekiknya dan meminta security untuk menyampaikan hal itu ke kakaknya. A red leather jacket with the jacket. You got choked by a giant. James akhirnya datang dan mereka berdua pergi. I'm sorry, man. Where the fuck? It's dead. Keesokan harinya, tepatnya hari ke-14, Tommy bertemu dengan Maddie di Cafe La Cita. Maddie ditemani oleh ibunya, sedangkan Tommy tentu saja datang bersama James. Mereka awalnya tak saling percaya, namun melihat tidak adanya tanda-tanda kejahatan, mereka sepakat untuk menjadi partner dan mencoba untuk melakukan aktivitas bersama-sama selama 1 hari. The shit. What does that mean, partner up? I mean, just do this. Let's team up. Let's fucking. Maddie mengajak Tommy dan James untuk ke rumahnya dan Maddie kemudian menunjukkan kendi-kendi buatannya yang laku keras di Shopee. My dad died. Etsy's a wild place. Tiba-tiba Tommy merasa ada sesuatu yang janggal. Ia kembali menemukan kamera kecil mirip kotoran tikus yang pernah ia temukan dulu di depan rumahnya. Fucking snake. Karena perut yang sudah kerucuk-kerucuk, mereka pun makan Indomie cabang Italia yang dibuatkan oleh ibu Maddie. Mereka juga saling bercerita pengalaman pahit masing-masing. Tak terkecuali Maddie yang ternyata adalah seorang janda. Di saat itu juga, Tommy menceritakan Teresa, mantannya yang telah menjadi pacarnya selama 20 tahun lamanya. Tommy tak tahu kenapa Teresa tiba-tiba memutuskannya dan ia selalu ke rumah Teresa untuk bertanya alasan mereka putus. Namun Tommy tak pernah punya keberanian untuk mengetuk pintu rumah Teresa. So you just don't know? Well, this is what we're doing today. Maddie pun kemudian mengajak Tommy ke rumah Teresa sebagai syarat mereka akan berpartner. Tibanya di rumah Teresa, Tommy akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu dan Teresa menyambutnya. Tommy akhirnya tahu bahwa alasan mengapa Teresa memutuskannya adalah sifat Tommy yang sangat monoton dan tak ada semangat untuk mencoba hal baru. Tommy kemudian bisa menerima alasan itu dan dia bisa move on. Here to ask about the baby. You know why I broke up with you. Melihat Tommy yang sedikit sedih, Maddie mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang seru. Tommy mengusulkan untuk berdansa bersama di bar. Sambil minum jus, Tommy menceritakan ayahnya yang tiba-tiba saja menghilang saat ia berusia 10 tahun. Malam itu, ia dan ayahnya baru saja bersenang-senang bermain PS di warnet. Untuk bisa tetap hidup, Tommy dan Maddie memutuskan untuk tetap bersama-sama bahkan saat tidur. Namun tentu saja kan jika ada 2 orang lawan jenis bersama, yang ketiganya adalah Saiton. Jadi ibu Maddie mengatur posisinya dengan menaruh bantal di antara mereka berdua sehingga tidak ada adegan hohoihe. Sedangkan James dipesankan kamar hotel. I think he was content with the Hotel room tonight. He's excited for. Sorry, I'm old school. Saat sedang tidur, Tommy dibangunkan oleh mas-mas berambut panjang yang merupakan seorang ninja atau asisten produksi. Ternyata, mas-mas rambut panjang tak sendiri. Ada 6 ninja lain yang selalu mengikuti Tommy dimanapun ia berada. Mereka memperingatkan Tommy untuk pergi dari rumah Maddie karena ia tidak aman di sana. Makeup. Like a ninja. Production assistant.
Tommy pun bergegas mencari Maddie dan mengajaknya untuk check-in di Oyo. Maddie langsung ambruk, namun Tommy mengajaknya ke balkon untuk berbincang-bincang dan kemudian mereka bobar alias bobo bareng. Please come out here just for a second, because Why are you asking me this now? Di tengah-tengah tidurnya, ada seorang pemburu berpakaian seperti Mario Bros yang mencoba untuk menghabisinya. Mario brother. you know what I mean, manager. Can't I be a boy? From Mario Brothers, it's a really good reference. Namun tak jadi deh, karena ada Maddie di sana di samping Tommy. Hal itu lantas menyebabkan Tommy khawatir akan keselamatannya dan Maddie, sehingga ia meminta Maddie untuk pindah dari Oyo itu. Tapi Maddie tak mau dan meyakinkan Tommy untuk menghabiskan waktu bersama di Oyo itu. I don't understand. Fine, because we're together. Hari demi hari mereka lewati dengan penuh canda tawa dan senang-senang. Mereka sangat hahihi hingga di hari ke-19. Tiba-tiba ada notifikasi di email Tommy. Ia mendapat email dari seorang laki-laki yang juga mengikuti game ini. Tommy meyakinkan Maddie untuk mau menemui laki-laki itu supaya mereka bisa mendapat info lebih tentang game itu. Mereka pun janjian di La Cita. But this could be huge. Before we met each other, how Di sana, ia mendapat info bahwa ini adalah acara komedi di dark web yang bernama DOG alias DOG alias ASU atau singkatan dari Delusion of Grandeur yang artinya adalah delusi keagungan. Di acara itu, pemburu-pemburu memang memakai kostum-kostum lucu seperti sumo, Mario, cowboy, samurai, dan lain-lain supaya bisa mendatangkan gelak tawa. Agak miris ya, nyawa manusia ini loh kok jadi bahan bercandaan. Well, we're still playing. Of course, So, how's it a comedy? They're trying to fuck. like, let's make a deal. Mengetahui fakta itu, Maddie terkejut dan ia ingin pulang ke rumah ibunya. Do you even know? I need to go. Di hari ke-22, mental Tommy pun makin tak tertolong. Dia berbicara kasar dan meninju-ninju angin di rumah kakaknya Amy. Amy dan Malcolm pun menepuk jidat prihatin melihat adiknya yang makin-makin itu. Sandberg, guys! Be a little piñata boy! Saat tidur, Tommy dibangunkan oleh ninja dan diminta untuk masuk ke dalam mobil limosin. Tommy sangat terkaget-kaget mengetahui ayahnya berada di dalam mobil itu. Mereka berbincang-bincang menanyakan kabar satu sama lain. Ayahnya bisa di sana karena dijemput oleh aktor Wayne Brady dengan jet pribadinya dan ditugaskan untuk memberitahu bahwa Maddie aman. Sang ayah juga mendoakan Tommy dan Maddie agar selalu aman dan bisa hidup bahagia bersama. Tommy pun kemudian pamit dan perpisahan keduanya diakhiri dengan haru. Left. Don't do this right now. Do it, Dad. Talk my. Hari ke-26, Tommy dan James datang ke rumah Maddie untuk memastikan kondisi Maddie. Maddie kemudian mengaku apabila ia sebenarnya tidak ikut dalam game itu dan kebetulan melihat postingan Tommy di internet. Saat itu, Maddie merasa sangat jenuh dan ingin melakukan sesuatu yang seru sehingga ia menghubungi Tommy dan berbohong jika ia terlibat dalam game yang sama. This was like, I'm so sorry. I did. Pembicaraan keduanya harus terhenti lantaran ibunda Tommy menyuruhnya untuk pulang karena ada sesuatu yang penting. Di tengah perjalanan, Tommy bertemu dengan host terkenal Alan DeGeneres. Get in the car, Tom. We can talk. Could you like a Lincoln? Come on. Ia dipaksa masuk ke mobil Alan, namun Tommy tak mau karena mobilnya bukan limosin. Sehingga Alan terpaksa menyelepetnya dengan tongkat hingga gigi Tommy ompong. Kesian deh. Car. I'm out of cars now. Tommy. Tommy pun akhirnya berhasil melarikan diri dan berlari dengan terbirit-birit menuju rumahnya. Hurry up. Ternyata sang ibu dan kakak-kakaknya telah membayar psikiater mahal untuk menyembuhkan Tommy yang mereka duga sedang mental breakdance. Ditambah lagi dengan Tommy yang bercerita bahwa ia bertemu dengan ayahnya dan Ellen. Tentu hal itu tidak masuk di akal mereka dan membuat psikiater dan keluarganya semakin yakin bahwa Tommy memang benar-benar halu. Mental health, or maybe it's about Dad never being around. Look at this. I saw Teresa. Akhirnya Tommy pun melarikan diri bersama James. There he's running. No. Karena tak punya tempat tinggal, Tommy pun ikut menggelandang bersama James di tempat para gelandangan berkumpul. Why the did you tell? Hurry. So you should know my real. Hari ke-27 hingga 29 dilewati Tommy dengan berbaur bersama komunitas gelandangan. Ia menceritakan tentang permainan dark web yang ia ikuti, dan James berpesan kepada Tommy bahwa apapun yang terjadi, tetaplah fokus pada game itu. Only a couple more days. So.
Tibalah di hari ke-30. Tommy tiba-tiba kehilangan James dan ia sangat panik. Tommy pun memastikan bahwa ia dalam keramaian sehingga ia tidak bisa diincar oleh para pemburu. Datanglah ninja-ninja menemui Tommy dan mengatakan bahwa penonton acara Dark Web itu mulai bosan dengan aktivitas Tommy yang tidak menantang dan membosankan, sehingga ia diminta untuk menuju ke suatu tempat. Oh, I'm sorry, I'm not being more entertaining. He's sleeping at a motel right now until you... Maybe her. Tommy pun akhirnya menurut dan terus mengikuti seorang ibu-ibu sehingga ibu-ibu itu risih terhadapnya. Why'd you follow me? Di halte bus, Tommy pun bertemu dengan si pemburu bertopi koboi yang sedang menantikannya sendirian, sehingga Tommy pun terus kabur menuju keramaian. Tommy akhirnya berhasil masuk ke limosin dan kembali bertemu dengan aktor Andy, dan Andy pun menjelaskan ke Tommy bahwa ia telah berhasil. Namun Tommy harus melewati satu misi khusus apabila ia mau mendapatkan hadiah $1 juta. Tommy setuju karena ia merasa sudah berpetualang sejauh ini. Andy kemudian memberikan petunjuk bahwa Tommy harus masuk kembali ke gudang yang sama seperti saat ia mendapatkan misi. Get paid, you can be on your way. My money so I can pay everyone back that I owe. End it now. Namun ketika baru saja membuka pintu, Tommy langsung diserbu oleh para pemburu. Ada sumo, samurai, dan banyak pemburu lain. Akhirnya mereka kejar-kejaran seperti Tom and Jerry. Ya, namanya tokoh utama kan ya. Pastilah ditolong sama sutradara. Karena kebaikan sutradara, Tommy pun berhasil menuju ruangan di mana ia bertemu bapak-bapak tua yang berambut pirang. And it was. And I don't know why, because I learned. Di sana, ia mendapatkan bahwa tidak ada seorang pun sama sekali selain dirinya. Tommy pun kesal dan berteriak-teriak. Tiba-tiba, datanglah ninja dan semua pemburu-pemburu yang pernah memburu Tommy. Pak Cowboy pun datang dengan membawa koper berisikan uang tunai $1 juta yang bermata uang Greenland. Tommy sangat senang mengetahui bahwa ia berhasil dan memenangkan game ini. Just met you. And you remember. Keesokan harinya, dengan ditemani oleh aktor Wayne Brady, Tommy menceritakan seluruh kisahnya pada ibu dan kakak-kakaknya. Mereka akhirnya percaya karena ada Wayne Brady di sana. And you all have egg on your... So does that mean much I wonder Setelah itu, Tommy dan bestinya James mendatangi rumah Maddie untuk menyatakan perasaannya. Kini, Tommy bukanlah Tommy yang dulu. Ia dengan gagah berani mengetuk pintu sang pujaan hati. Tamat. Ya, itulah film Self Resilience 2023. Gimana nih teman-teman Santuiners? Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Tommy ini? Kalau menurut Mbak Wati nih ya, si Tommy ini membosankan ya hidupnya ya, dan dia perlu suatu tantangan. Tapi ya nggak gini juga nggak sih, dengan mengorbankan nyawanya untuk dijadikan taruhan oleh orang-orang di dark web. Agak serem ya, ternyata dunia ini tuh lebih serem daripada apa yang kita duga. Dan mungkin ini beneran ada di dunia nyata. Jadi ya kalian hati-hati aja, jangan sampai salah langkah dalam kehidupan kalian ini. Karena kita hanya hidup sekali. Jadi ya gunakan sebaik mungkin untuk melakukan apa yang teman-teman benar-benar inginkan. Ya, tumben banget nih Mbak Wati bijak. Mbak Wati 2024. Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman Santuiners. Kalau teman-teman ada yang pengen request tentang film apa aja yang mau di review selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasanya, kalau teman-teman Santuiners juga pengen menyemangati Mbak Wati atau Cak Ipul, juga bisa ditulis di sana ya. Itu sangat berarti banget buat kami, para kru Pantai Film yang cuma jumlahnya 2 orang tapi tersebar di seluruh dimensi. Akhir kata, salam dari Mbak Wati, Cak Ipul, dan seluruh kru Pantai Film yang tersebar di seluruh dimensi, dan bye-bye!